Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya, mahasiswa UINSU Medan. Dan dalam video kali ini saya berkesempatan untuk membuat video presentasi, yang mana video presentasi ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak dosen HM Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, pada UAS kali ini ada 4 soal. Ada 2 soal, ada 2 soal, tapi dibagi-bagi. Nomor 1 itu ada 2 pertanyaan, dan nomor 2 itu ada 5 pertanyaan, A sampai E. Nah, kemudian kita langsung saja masuk kepada poin yang pertama, atau soal nomor 1. Yang mana soal nomor 1 ini yaitu soalnya pengertian hadis, metode tematik, dan unsur-unsurnya. Nah, jawabannya itu adalah hadis metode tematik ini sama seperti metode hadis metode maudhu'i, ya, pengertiannya sama. Nah, jadi kita masuk kepada unsur-unsurnya. Unsur hadis metode tematik ini yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua mengumpulkan hadis yang terkait, dan yang ketiga melakukan pernyataan atau unsur yang ketiga yaitu melakukan persyaratan atau pengkajian sesuai dengan tema. Oke, nomor 1 sudah selesai dijawab ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kepada soal yang nomor 2. Soal untuk nomor 2 ini dibagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu A, hadis tentang tabligh, B, hadis tentang nasihat, C, hadis yang berkaitan tentang etika dakwah, D, ciri-ciri orang munafik ada 3, dan yang terakhir E, siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Oke, kita masuk kepada jawaban untuk poin A ya. Oke, kita masuk kepada poin atau jawaban dari poin A ya. Nah, pertanyaannya itu hadis tabligh ya. Di sini saya mencantumkan juga dalilnya, dalil dalam Quran. Nah, kita bahas yang pertama yaitu dalil mengenai tabligh. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalati wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, kita masuk kepada hadisnya. Ya. Hadisnya itu hadis riwayat Muslim nomor 2674, yang artinya barang siapa memberi suatu petunjuk kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Oke, maka dari itu terjawablah sudah ya untuk pertanyaan nomor 2 dari poin A. Kita masuk kepada poin B. Yang mana poin B ini yaitu hadis dan dalil tentang nasihat. Nah, kita masuk kepada dalilnya dulu ya. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke, kita masuk kepada hadisnya ya. Hadis di sini diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abu Ruqayyah yakni bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami para sahabat pun bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, serta pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga bagi orang Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. C. Yang mana pertanyaannya hadis yang berkaitan dengan etika dakwah. Nah, di sini saya mengambil hadis riwayat Bukhari yang artinya telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu al-Aswad, telah menceritakan kepada kami Al-Fadil bin A'la, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi. Ia mendengar Abu Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman. Nabi berpesan, wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka sadar terhadap hari ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka yang diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin. Dan jika mereka telah mengikrarkan yang demikian, ambillah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya. Nah, jadi dari penuturan hadis riwayat Bukhari ini dapat kita pahami bersama bahwa Rasulullah menjalankan etika atau adab atau akhlak yang baik dalam berdakwah, dalam dakwanya. Yang mana kalau Rasulullah berdakwah menggunakan perkataan yang lemah lembut dalam mengajak seseorang untuk masuk ke agama Islam. Namun jika menolak, beliau akan menggunakan sedikit cara yang agak sedikit keras namun tidak kasar ya teman-teman. Oke, kita masuk kepada poin D. Poin D ini adalah yang pertanyaannya ciri-ciri orang munafik. Nah, yang teman-teman tahu pastinya banyak sekali kan hadis-hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang orang munafik. Nah, di sini saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang artinya telah mengabarkan kepada Ali bin Hujur, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu Amir dari ayahnya Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia mengkhianati. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, dari penuturan hadis riwayat An-Nasai ini dapat kita lihat bahwa ciri-ciri orang munafik itu dapat dilihat dari 3 tanda. Apabila dia berkata, dia suka berbohong, ya, suka berbohong, suka menipu. Dan yang kedua yaitu apabila dia mengatakan janji kepada kita, dia mengingkarinya. Dia mengingkari janji yang telah ia buat kepada kita atau kesepakatan yang telah ia buat kepada kita. Nah, yang ketiga, apabila dia dipercaya atau diamanahi, dia mengkhianati. Nah, jadi apabila kita mempercayai seseorang dan dia ingin dipercayai, tapi dia tidak mampu atau dengan kata lain dia mengkhianati, maka dia juga termasuk kepada orang-orang yang munafik. Oke, masuk kepada poin yang terakhir atau pertanyaan terakhir dari poin E. Yaitu siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Nah, yang pastinya teman-teman tahu banyak hadis untuk mencegah perbuatan kemungkaran atau yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi di sini saya cantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3995 yang artinya
telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usama dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim. Dia berkata, Abu Bakar berdiri sambil bersyukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian dia berkata, wahai sekalian manusia, kalian membaca ayat ini yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 105. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat suatu kemungkaran, kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan mendatangkan azab yang pedih kepada mereka atau mendatangkan azabnya kepada mereka. Sekali waktu Abu Usama menyebutkan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3995. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan mengenai UAS yang berkaitan dengan hadis tematik, dan ada beberapa soal yang lain yang digabungkan dalam UAS hadis tematik ini. Nah, dan apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian dari saya, penyampaian materi yang kurang baik dan kurang untuk dipahami, saya mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.